Halo sahabat Era, selamat datang kembali di channel kami. Eksistensi ilmu pengetahuan tak lepas dari sejarah penelitian terdahulu, yang dilakukan lewat serangkaian pengujian, sampai dinyatakan berhasil. Bahkan diantaranya, terus alami perkembangan, hingga saat ini. Dari sinilah, lahirlah beberapa penemuan dari para ahli yang bekerja tanpa mengenal waktu. Penemuan ini membawa banyak perubahan serta kemajuan dalam ilmu pengetahuan sains dan teknologi, dan membantu manusia sedikit demi sedikit memecahkan teka-teki yang terjadi pada alam semesta. Namun sebagian manusia menyalahgunakan tujuan tersebut. Berikut jejak rekam hasil riset terdahulu, yang kami rangkum ke dalam video Fakta Riset edisi Juli. Eksperimen bayi tabung. Tanggal 25 Juli tahun 1978, dunia dihebohkan dengan kelahiran Louise Brown. Brown adalah bayi pertama yang terlahir lewat in vitro fertilization. In vitro berasal dari bahasa Latin yang berarti di dalam, sedangkan fertilization adalah bahasa Inggris yang memiliki arti pembuahan. Karena proses pembuahan terjadi di cawan kaca, seringkali masyarakat menyebutnya dengan istilah bayi tabung. Bayi tabung menjadi salah satu solusi bagi pasangan suami istri yang kesulitan memiliki anak. Dalam proses bayi tabung, sel sperma dan sel telur diambil dari pasangan suami istri. Kemudian di laboratorium kedua sel tersebut dipertemukan sehingga terjadi pembuahan. Hasil pembuahan ditempatkan dalam inkubator khusus hingga berkembang menjadi embrio. Selanjutnya, embrio ditanam ke rahim agar berkembang menjadi janin seperti kehamilan biasa. Teknologi ini juga telah melahirkan bayi tabung pertama di Indonesia sejak tahun 1987. Diperkirakan selama lebih dari 3 dekade, bayi tabung dan teknologi reproduksi lainnya menghasilkan sekitar 5 juta bayi secara global. Eksperimen domba Dolly. 27 tahun silam, eksperimen Dolly membuka sejarah baru bagi dunia genetika, karena Dolly merupakan mamalia pertama yang berhasil dikloning. Cloning merupakan proses menciptakan salinan identik secara genetik dari makhluk hidup lain. Dolly hadir ke dunia pada Juli tahun 1996 di Institut Roslin, Skotlandia. Domba betina ini diproduksi bukan dari sel telur dan sel sperma, melainkan dari sebuah sel dewasa, yang diambil dari kelenjar susu domba lain. Dolly dikenal dengan domba 3 ibu, karena induk pertama menyediakan telur, satunya lagi DNA, dan yang ketiga membawa embrio hasil cloning. Seperti kebanyakan makhluk hidup, Dolly mampu memproduksi 6 bayi. Pada usia 6 tahun, Dolly meninggal karena penyakit paru-paru. Kini, jasadnya diabadikan di Museum Nasional Skotlandia. Kelahiran Dolly membuktikan bahwa inti sel dewasa memiliki semua DNA yang diperlukan untuk memunculkan hewan lain. Sejak itu, kemajuan besar telah dibuat dalam penelitian sel induk, dan banyak hewan lain telah dikloning. Cloning Dolly juga membantu mengarah pada penemuan sel inducet pluripotent stem yang dipimpin ilmuwan Jepang Shinya Yamanaka hingga meraih Nobel. Strawberry Can. Setelah menyimak dua fenomena kelahiran yang tak biasa, saatnya untuk melihat bagaimana spesies liar diubah menjadi varietas komersial oleh seorang tukang kebun pasar yang berada di balik fondasi industri stroberi Inggris. Pada tahun 1806, pria bernama Michael Can memamerkan stroberi skala besar pertama yang dibudidayakan dengan menggabungkan rasa dan penampilan di Royal Horticultural Society. Usaha Can tak berhenti sampai di situ saja. Can terus memilih strain stroberi yang lebih baik. Di antara hasilnya adalah satu yang diberi nama bibit Can. Meski bibit Can dianggap suatu keberuntungan dan bukan hasil dari program pemuliaan yang sistematis, namun pada tahun 1821, Can dianugerahi medali atas ide proporsi yang tepat dari hasil kultivasi buah stroberi yang luar biasa. Penemuan vaksin rabies. Bagaimana jika seorang non-dokter dapat menyembuhkan suatu penyakit?
Apakah dianggap ilegal? Tindakan ini nyaris menimpa Louis Pasteur, kimiawan ternama sekaligus ahli mikrobiologi asal Perancis. Pada tanggal 6 Juli tahun 1885, Pasteur menyuntikkan vaksin rabies pertama kali kepada bocah berusia 9 tahun akibat gigitan anjing yang terinfeksi. Beruntungnya, bocah ini selamat dan terhindar dari penularan rabies. Pasteur bukan dokter berlisensi dan bisa saja dituntut jika vaksinnya gagal. Karena kesuksesannya, legalitas dilupakan dan Pasteur malah menjadi pahlawan nasional. Sebelumnya, Pasteur dikenal luas karena telah mempelopori studi asimetri molekuler, menemukan proses pasteurisasi, dan mengembangkan vaksin antraks. Penemuan hormon insulin. 27 Juli 1921 menandai salah satu hari terpenting dalam histori pengobatan diabetes. Pada tanggal itu, Frederick Grant Banting, ahli bedah Kanada, bersama rekannya berhasil mengisolasi hormon insulin untuk pertama kalinya. Insulin adalah hormon alami yang dihasilkan oleh organ tubuh bernama pankreas. Fungsi utama dari insulin adalah membantu sel-sel tubuh untuk menyerap glukosa dari darah, kemudian diubah oleh sel menjadi energi, sehingga kadar glukosa dalam darah ikut terkontrol seimbang. Kita dapat membayangkan bagaimana jika seseorang mengalami gangguan atau rusak pada pankreas. Tentu tubuh tidak mampu mencukupi kebutuhan insulin, seperti pada diabetes tipe 2. Bahkan tidak bisa memproduksi insulin sama sekali seperti pada diabetes tipe pertama. Setelah melewati 2 tahun eksperimen, karya Frederick bersama rekannya John MacLeod mulai diperkenalkan ke publik pada tahun 1923. Karena penemuan ini telah menyelamatkan banyak nyawa, keduanya dianugerahi hadiah Nobel bidang kedokteran. Namun, mengingat ada ilmuwan lain yang membantu isolasi dan memurnikan insulin, Frederick mengambil tindakan yang bijak dengan membagi separuh hadiahnya untuk Carlos Best, sementara John membagi separuhnya untuk James Collip. Penemuan mesin kantong kertas. Meskipun seringkali dianggap sebagai terobosan teknologi modern, ternyata kantong kertas memiliki asal sejarah yang berakar pada abad ke-19. Ketika Francis Waugh menemukan mesin kantong kertas pertama, tanggal 12 Juli 1852. Pada dasarnya, mesin pembuat kantong kertas adalah mesin canggih yang mengumpulkan, melipat, membuat perangko, dan memproses kertas untuk menghasilkan kantong kertas yang bersih. Kantong kertas digunakan sebagai kemasan untuk barang di berbagai industri, seperti makanan, industri kue, pakaian, bahan makanan, elektronik, dan produk farmasi. Kantong kertas dapat didaur ulang, menjadikannya pilihan yang lebih ramah lingkungan daripada kantong plastik. Untuk mendorong kesadaran manusia akan pemakaian produk yang ramah lingkungan, maka di tanggal penemuan mesin tersebut disepakati sebagai Hari Kantong Sedunia, yaitu setiap tanggal 12 Juli. Berikut beberapa ide paling sederhana cara merayakan Hari Kantong Kertas. 1. Bawalah kantong kertas Anda sendiri saat Anda pergi berbelanja. 2. Bicaralah dengan teman dan keluarga Anda tentang manfaat menggunakan kantong kertas. Bagikan informasi tentang dampak lingkungan dari kantong plastik. 3. Selenggarakan pesta kerajinan kantong kertas. Undang teman Anda untuk membuat kantong kertas dari bahan daur ulang. Anda juga dapat menghias tas dengan spidol, stiker, atau hiasan lainnya. 4. Donasi kantong kertas ke badan amal lokal. Banyak badan amal mengumpulkan kantong kertas yang digunakan untuk penggalangan dana atau untuk didistribusikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Terakhir, gunakan media sosial untuk menyebarkan berita tentang Hari Kantong Kertas dan manfaat menggunakan kantong kertas.